Jadi ini orang-orang yang nyalon ya, yang mungkin bisa dibilang yang menang, anggaplah di Bogor gitu ya. Potensi uangnya di angka itu gitu ya. Iya, kalau perkiraan saya ya. Iya, iya. Karena saya menghitung dari diri saya sendiri, terus juga ngelihat daerah-daerah lain, udah tahu gitu segini. Karena bayangkan misalnya di satu dapil ada kemarin misalnya 15 partai yang ikut, satu partai calegnya ada 10. Oh iya. 150 orang. Iya. Kalau semuanya kampanye liur eta masyarakat itu kan. Iya. Iya sadi nu mere Pusing ngasih kan? gitu. Akhirnya semua nanti mikirnya siapa yang ngasih di ujung, percaya data, pendekatannya harus ilmiah gitu. Jadi bukan jangan percaya, kurang-kurangin lah. Jadi kalau ada orang tenang Kang pasti menang. Nanti suaranya sekian ratus ribu gitu kan. Mau pakai ibaratnya mau pendekatan apa spiritual kayak orang pinter, jangan terlalu Itu gitu. hoax itu. Hoax gitu. Kang Sandy, selamat datang. Ya, Ya, ini sobat Kang Ridwan, Kang Sandy ini kemarin mencalonkan jadi wali kota Bogor. Menang, Kang? Alhamdulillah belum menang. Waduh, kita mau ngebahas soal perjalanan Kang Sandy ya, tentang tadi ngomongin politik juga, kita nanti akan cek juga nih. Kang Sandy ini orang kaya atau memang dari orang susah ya, sehingga seperti sekarang ya. Siap. Nah, ini kita cek, dan beliau tuh pernah jadi sesprinya Bu Iriana ya. Jadi nanti kita akan panjang lebar soal itu juga. Jadi kita pengen tahu nih bagaimana kok seorang Kang Sandy yang story-nya itu dari orang bisa dibilang tidak mampu ya gitu ya, bisa menjadi seperti sekarang. Oke Kang, kita mau bahas yang politik dulu nih. Wah, yang masih ya. hangat nih. Gimana nih, ada yang mau diceritain gak pengalaman politik jadi? Pengalaman kalah. Gak apa-apa ya Kang ya? Belum menang. Belum menang. Ya. Oke. Jadi alhamdulillah ya kemarin proses politik di terakhir bulan November tanggal 27 sudah finish ya kan. Hasilnya memang belum sesuai harapan, tapi ya itulah hasil dari pemilu ya. Gimana? Walau bagaimanapun kan tetap masyarakat yang memilih. Kita mah yang penting mah ikhtiar lah gitu. Memang prosesnya panjang Kang. Mungkin orang baru tahu, oh tiba-tiba nyalonin, enggak, kita udah jalan. Kalau rencana bahkan dari 2020. Oh, udah rencana nyalon itu dari 2020. Oke. Itu juga sebenarnya karena awalnya obrolan santai dengan teman-teman gitu kan, bahwa di Bogor waktu itu wali kotanya Pak Bima Arya sudah mau 2 periode, dan ketika pertama kali Pak Bima tampil kan masih muda, usia 40-an lah. Nah teman-teman kita ngobrol lah gitu, kira-kira siapa lagi ya, siapa yang masih muda mau nyalonin, karena belum kelihatan gitu. Nah tapi baru serius memang di akhir 2022. Karena banyak teman-teman yang terus ngedorong, akhirnya saya mulai gerak. Bingung, dan bukan orang partai, masih kerja dan lain sebagainya. Gak ada pengalaman partai. Bahkan saat itu lagi masih jadi sesprinya Bu Iriana? Iya, masih sebagai sespri dan status sebagai ASN. Oke. Otomatis kan kita nggak bisa dalam tanda kutip kampanye secara hard selling ya. Akhirnya ya udah gimana nih? Ya buat paguyuban. Paguyuban baru turun ke masyarakat. Dari 2022 ini udah dimulai? 2023 akhirnya kebentuk itu bulan April. Saya buat paguyuban kawan di Bogor. Akhirnya mulai kegiatan sosial, kegiatan pemberdayaan ekonomi, olahraga, budaya dan sebagainya lah gitu. Oh berarti dari 2002 udah diinisiasi, 2023 udah turun? Udah turun. Wow. Jadi panjang prosesnya. Itu masih jadi sespri apa gimana? Masih. Oh double job jadinya. Double job. Jadi kalau misalnya pulang kerja katakan jam 4 lah ya, jam kantor gitu kan, terus saya ke Bogor, malam itu ngadain pertemuan dengan warga. Oh, oke. Kalau Sabtu Minggu biasanya senam ya kan gitu. Iya. Sama ini apa, komunitas ya? Komunitas. Jumba gitu. Ya, apa semua lah. Biasanya kalau masih muda kayak gini kan, sobat Kang Ridwan yang dicari ini ibu-ibu gitu. Iya kan basisnya ibu-ibu kan, bisa jadi kan. Karena itu yang paling tersedia lah di masyarakat. Biasanya kan kalau bapak-bapaknya sibuk. Iya. Gitu. Komuniti ibu-ibu tuh kuat tuh, bagus tuh komunitinya. Ya itulah mulai perjalanan, alhamdulillah dari orang nggak kenal ya kan,
mulai dikenal, terus kita survei di 2024 bulan Maret, terus kita survei lagi sampai terakhir bulan Juli. Ketika ngelihat hasil survei udah masuk 3 besar waktu itu, ya oke nih gitu. Oh, survei sebelum pemilihan ya, sebelum Pemilihan, pencoblosan sebelum jadi ya. calon. Udah Sebelum jadi calon. Oh, sebelum dicalon survei dulu. Survei dulu gitu. Oh, layak nggak gitu ya? Ya gitu. Ya walaupun ya karena ini udah peristiwa sudah terjadi, Iya, ya, walaupun secara gap masih cukup tinggi waktu itu. Cuma saya ngambil risiko ya maju udah. Saat itu tiga besar masuk. Ya di 3 besar gap dengan nomor 1 itu masih 15% lah. Jadi saya sebenarnya cukup nekat juga. Iya. Gitu. Saya tahu tuh motonya menarik tuh, apa moto di IG-nya tulisannya apa? Ada moto ya Kang Sen itu. Oh, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan gitu. Dari Sultan Syahrir kalau itu. Tapi kan itu jadi moto ya, moto hidup berarti jadinya. Iya, karena ya gimana ya, maksudnya memang kalau untuk sesuatu tujuan yang besar pasti ada risiko kan yang harus diambil. Gitu. Kayak kemarin otomatis risiko terbesar saya melepas status ASN gitu kan. Berarti udah lepas ASN? Udah. Oh, jadi pas lagi itu melepas ASN, berarti kan Bu Riana kan belum beres ya? Berarti mengundurkan diri? Mengundurkan diri. Nah, saya lebih mengambil risiko yang lebih besar lagi. Jadi kalau orang itu kan ada juga yang dari ASN misalnya di Bogor itu, ketika mau daftar sudah pasti gitu dapat dukungan partai, baru dia lepas ASN-nya. Kalau saya enggak, per 1 Agustus saya udah resign. Tapi belum dapat dukungan? Belum, masih jauh. Pendaftaran kan 27 sampai 29 Agustus. Oke. Oh, dukungan belum dapat? Belum ada partai. Tapi udah ngegas. Belum ada yang pasti kan. Sama kayak ceritanya Pak Mahfud MD waktu 2019 mau jadi wakilnya Pak Jokowi kan tinggal hitungan jam mau ke KPU berubah kan. Ya bisa aja terjadi dalam politik, tapi waktu itu ya udahlah, bismillah. Karena kalau kita ragu juga berarti nggak yakin kan. Ya. Jadi itu ujungnya mengambil risiko itu ya. Iya. Kenapa berani mengambil risiko itu? Kan risiko kalahnya juga ada ya? Ada. Karena ya tadi kalau misalnya kalah dan menang mah itu biasa lah gitu kan kompetisi. Tapi saya selalu dari awal niatnya apa nih mau maju. Oke. Gitu. Nah itu dulu juga sempat meremehkan sih. Kan ada yang ngomong juga misalnya nggak cukup cuma niat. Oke. Tapi padahal kalau dalam pengalaman saya mungkin orang beda pandangan. Justru niat itu yang akan selalu menjaga kita dalam situasi apapun. Selalu nanya, dulu niatnya mau maju jadi wali kota apa kan gitu. Wah banyak lah gitu. Ketika down kan, waktu belum lepas ASN kan, oh ya udah balik lagi aja tuh juga nggak ada yang dirugikan kan. Gitu. Mungkin cuma habis biaya, waktu, tenaga gitu kan. Tapi masih bisa balik kanan sebenarnya gitu. Tapi ketika ya, saya dari awal niat maju kan ya. Bahwa ini kota kelahiran, kita ingin berbuat yang terbaik, bahwa di kota Bogor masih ada masalah-masalah yang harus diselesaikan gitu kan. Ya udah, maju lagi terus. Iya. Tapi emang ketika kalaupun gagal, resikonya udah siap ya, karena udah siap dengan resiko tadi ya. Udah. Dan ya mungkin saya termasuk yang ikut pemikiran anak-anak zaman sekarang lah ya. Apa tuh? Anak zaman sekarang nggak terlalu mikirin resiko. Oh gitu ya. Makanya kalau mungkin saya bukan ngajarin, pasti Kang Ridwan lebih tahu lah turnover pegawai anak-anak muda sekarang lebih cepat kan. Lebih cepat. Karena dia mikir bodo amat, gua keluar aja besok. Betul. Nyari tempat kerja di tempat lain gitu. Nah mungkin saya sedikit terbawa itu juga bahwa ya rezeki mah dari mana aja. Tapi gitu masih kan. milenial kan ya? Sama mas saya milenial. Iya, masih sama kita nih. Ini masih muda loh sobat Kang Ridwan. Usianya berapa? 35 ya? 36. 36. Tahun ini 36. Waktu kemarin pemilu 35 ya? 36. Oh 36 ya? Tahun ini 37. Makanya itu yang diangkat tadi ya, bahwa ada sosok muda juga ya, yang menggantikan Pak Bima Arya kan di umur 40. Makanya kenapa masih berani? Karena salah satunya itu positioningnya masih muda. Dan juga karena masih muda, artinya kalaupun gagal di pemilu, bisa cari jalan lain ya? Ya menurut saya memang dari awal memang ada resiko itu yang sudah kita hitung kan. Kalau belum menang bagaimana? Oke. Gitu. Sampai nangis gak Kang pas kalah gitu? Ini teman-teman saksinya lah gitu kan. Enggak saya. Apa dia yang nangis? Enggak, justru orang tua. Oke. Itu saudara-saudara bahkan mungkin tim sukses yang
memang berjuang luar biasa. Berjuang habis-habisan ya. Tapi bukan berarti saya nggak kecewa ya. Kan wajar namanya manusia. Wajar. Kecewa. Pada titik diumumkan kalah kan, makanya saya nanya pada saat itu sempat nangis gak? Karena kan ada titik di mana kita down dulu kan. Oh ternyata kita nggak dapat gitu kan. Nah ini yang satu hal mungkin kalau ditanya apa pelajaran dari politik atau pilkada yang kemarin diikutin, bahwa politik is science gitu. Oh, politik is science. Baru tahu saya. Oke, lanjut. Artinya gini, saya waktu itu nggak bisa bilang, tapi sebenarnya saya sendiri mungkin seminggu sebelumnya udah tahu ini mungkin hasilnya nggak akan sesuai yang diharapkan. Oke. Kecuali ada extraordinary atau keajaiban lah. Oh, atau serangan fajar gitu ya? Serangan fajar juga harus diukur secara sains. Oh, gitu. Gitu. Hitungannya masuk gak gitu? Iya. Gitu. Ini bukan berarti kita mengajari pemilu curang ya. Tapi faktanya hari ini saya bisa katakan yang menang belum tentu yang uangnya paling banyak. Yang menang belum tentu uang paling banyak. Nah, tapi yang kalah saya pastikan uangnya yang paling gak ada. Itu science ya? Science. Karena barangkali yang menang tapi uangnya nggak sebanyak kompetitor, mungkin dia punya tabungan sosial atau persona branding yang kuat. Betul. Kayak Jawa Barat Kang KDM ya, Kang Deddy Mulyadi membangun channel YouTube dan lain sebagainya, dia sangat kuat lah gitu. Nah, tapi ya kebanyakan rata-rata pasti yang punya finansial yang cukup kuat. Oke. Artinya tetap kalau misalnya kita mau nyalon tetap perlu punya kemampuan finansial ya? Wajib ya? Wajib. Berarti kemarin habis lumayan dong? Lumayan. Wajib, lumayan. Nah gini kan, tadi mungkin nanti kalau ada yang sharing lah ya ke saya, bukan saya ngegutin dan saya juga bukan politikus, tapi kalau ditanya, Kang saya mau maju gitu kan, pasti pertanyaan saya, kamu punya uang berapa? Pertanyaan pertama biar nggak terjebak gitu. Iya. Ya ada sains lah hitungan. Minimal kan bayar saksi, kampanye akbar, terus misalnya satu hari kampanye mau berapa titik. Betul. Satu titik berapa biaya yang dikeluarkan. Relawan kan? Relawan. Kasih makan kan, masa nggak dikasih makan kan minimal kan? Iya, karena konsep relawan itu rela kalau dibayar. Jadi intinya bukan makan doang ya? Iya. Kalau nggak dibayar jalan kan? Iya, malah jadi ngelawan kan gitu. Itu cost lah, operasional. Makanya kita tidak pernah bilang gaji ke tim tuh enggak, tapi operasional. Karena kita paham mungkin mereka juga harus kemana, harus ada bensin, harus ada biaya komunikasi. Nah itu biaya operasional. Ya, karena mereka juga kan ke lapangan pun kan tetap ada biaya operasional juga. Betul. Ya entah jalannya, entah berkomunikasi dengan di lapangan pun kan mereka pun ada masa juga kan yang perlu dibangun. Masa juga nggak kumpul kalau nggak ada sesuatu yang menarik mereka kan, bisa jadi kayak gitu ya kan. Betul. Walaupun sebenarnya kalau konsep relawan yang benar kan, ya mereka datang benar-benar mendukung dengan segala kemampuan mereka lah gitu. Iya. Tapi ini boleh kayak ditanya apa tuh? Habis berapa? Jangan itu ya. Ya pokoknya mah saya bisa katakan ya kalau sekarang ya, karena ini juga menarik mungkin Kang buat teman-teman yang nyusun skripsi, tesis atau disertasi, coba tuh pilkada kemarin karena serentak baru pertama kali di Indonesia, coba diteliti. Saya juga ingin pengen mengetahui gitu, kira-kira sebenarnya rata-rata menghabiskan biaya berapa untuk menang. Gitu. Tapi, yang menang ya. Yang menang. Tapi kalau perkiraan saya, paling tidak kalau untuk seluas kota Bogor ya, dengan 6 kecamatan, kemudian juga penduduk kurang lebih 1,1 juta, paling tidak 40 miliar. Buset. Karena yang di kabupaten yang gede-gede, saya tanya ke teman saya kan banyak juga ya teman-teman yang terpilih maupun tidak gitu kan. Ya udah ada yang 100, ada yang 90 gitu. Ini nggak apa-apa nih angkanya nih. Nggak apa-apa. Udah umum ya berarti. Udah umum. Ya bebas aja. Jadi ini gitu. Orang-orang yang nyalon ya, yang mungkin bisa dibilang yang menang, anggaplah di Bogor gitu ya. Potensi uangnya di angka itu gitu ya. Iya, kalau perkiraan saya ya. Ya. Karena saya menghitung dari diri saya sendiri, terus juga ngelihat daerah-daerah lain, udah tahu gitu segini. Itu ya. Nah, kalau yang kalah berarti bisa jadi lebih minim gitu ya. Iya, lebih minim. Tapi kalau yang menang ya di kisaran itulah ya. Di kisaran itu. Gede ya. Gede. Dan sorry ya, ini kan yang menang ngeluarin budget segitu. Kan yang kalah juga ada yang budget yang lebih gede kan, ada juga kan. Ada, makanya tadi kan nggak, yang menang belum tentu karena uangnya lebih banyak kan saya bilang gitu. Tapi yang kalah udah pasti uangnya lebih sedikit gitu. Waduh, gede ya. Gede.
Iya, makanya suka ada yang udah beres itu pusing juga ya. Pusing. Nah inilah saya melihat justru kalau pilkada kemarin terakhir kan itu akumulasi dari pemilu sebelumnya. Nah yang kenapa jadi sangat mahal karena kan itu 1 tahun barengan dengan pileg kan. Oke. Pileg dan pilpres. Oh itu lebih mahal jatuhnya? Iya karena di masyarakat udah terbentuk image kan gitu. Siapa yang ngasih nanti? Oke. Kalau pileg kan nggak terlalu perlu banyak kampanye kalau pileg itu. Karena bayangkan misalnya di satu dapil ada kemarin misalnya 15 partai yang ikut, satu partai calegnya ada 10. Oh iya. 150 orang. Iya. Kalau semuanya kampanye liur eta masyarakat itu kan. Iya. Iya sadi nu mere Pusing nu ngasih kan? gitu. Akhirnya semua nanti mikirnya siapa yang ngasih di ujung. Gitu. Nah itu suasana itu terbawa ke pilkada. Walaupun pilkada calonnya lebih sedikit, kalau Bogor salah satu kota ya, salah satu yang paling banyak nih 5 calon. Kalau kabupaten kan 2, Kabupaten Bogor gitu. Mungkin yang lain 3. Kota Bogor ini cukup yang paling banyak 5 gitu. Jadi luar biasa. Oke. Pembelajaran terbesar Kang dari seluruh proses yang dilakukan ya, kampanye dan lain-lain, pilkada lah gitu. Pelajaran terbesarnya apa sih? Tadi percaya data, pendekatannya harus ilmiah gitu. Jadi bukan jangan percaya, kurang-kurangin lah. Jadi kalau ada orang tenang Kang pasti menang. Nanti suaranya sekian ratus ribu gitu kan. Mau pakai ibaratnya mau pendekatan apa spiritual kayak orang pinter, jangan terlalu Itu gitu. hoax Gitu. Science gunakan. Makanya saya juga mikir merefer ke Pak Jokowi yang selalu menang dalam pemilu kan. Ternyata kekuatan beliau juga dengan melihat data. Oke. Gitu, data survei nggak cuma dilihat angka-angka kan, harus dilihat tren, terus dilihat basis. Jadi kita juga dalam melangkah nggak mungkin dalam kemarin waktu kampanye singkat cuma 2 bulan ada 800 RW di Kota Bogor, nggak mungkin tuh semua terjangkau. Oke. Kita sudah tahu ini basis yang abu-abu bisa kita masukin, ini udah basis strong voter kita, ngapain kita masuk lagi, ini yang kita ke situ juga percuma dicuekin, karena nggak usah masuk. Jadi benar-benar pendekatannya sains itu. Jadi buat siapapun mungkin ke depan, anak-anak muda khususnya, kalau yang senior mah saya nggak mau ngajarin lah. Mau masuk ke politik, pertimbangkan dari sisi sains. Dan uangnya. Uangnya. Ya, karena itu yang gedenya ya. Iya. Jadi kalau sainsnya dapat gitu, pas dicek duitnya nggak ada, mundur udah. Ya itu kan dari perhitungan yang rasional. Yeah. Dia tahu harus memutuskan, bukan ke bawah ego, ke bawah emosi. Gitu kan. Tapi kayaknya ibu-ibu senang sama saya. Nah, kan kayaknya. Iya. Kayaknya waktu saya turun ke masyarakat sambutannya meriah. Iya. Dia nggak tahu calon lain juga sama. Gak tahu diundang lagi ya. Iya. Sama kita diundang lagi sama yang lain gitu kan. Jadi nggak bisa pakai misalnya intuisi, kira-kira gitu, nggak, harus ilmiah gitu. Walaupun tetap menurut saya unsur keyakinan tetap ada. Iya tuh perlu optimis ya. Masa turun nggak optimis ya. Apalagi di saat-saat genting atau lagi mungkin yang suaranya ketat ya, cuman beda di bawah 5%, nah itu segala kemungkinan bisa terjadi. Tadi kenapa saya bilang sebenarnya saya udah tahu, karena selisihnya sampai akhir itu masih di atas 10% gapnya. Nah, itu berat. Oh pas di akhir sebelum pencoblosan? Iya kira-kira seminggu lagi lah. Seminggu sebelum pencoblosan masih bahkan? 10%. Oh, oke. Jadi sebenarnya kita udah tahu berat. Belum ya, mohon maaf ya, tergantung mereka pakai serangan fajar atau enggak ya. Kan banyak juga kan. Iya. Yang kuat modal kan serangan fajar kan, bisa naik lagi gitu kan. Bisa kepisah lagi kan. Walaupun tidak mengajari ya, tapi Bawaslu tolong. Enggak, maksudnya gini, seandainya misalnya 10% ya, kita mau berhitung tadi. 10% DPT Kota Bogor misalnya 800.000. Berarti kan 10% itu 80.000 suara. Oke. Ya kan? Ya. Nah, kalau kita mau melakukan tadi serangan fajar, kita nggak mungkin cuma nembak 80.000. Oh, lebih. Paling tidak kalikan 2. Iya, karena nggak semua nyoblos juga kan. 160.000. Oke. Mau dikali berapa? 30.000, 50.000, 100.000. Kalau kali 100.000 aja? 16 M berarti. Oh, gede ya. Iya. Makanya saya bilang semua ada hitungannya itu.
Iya, mau nggak kita ngeluarin Ya. budget segitu kan, tinggal hitungannya ke situ kan. Tapi biasanya kalau nanti nanya sama yang menang, saya emang nggak keluar gede Kang, Nah, pasti iya, gitu. iya. Sebagian besar pakai lah, bisa dibilang. Ya dalam bentuk macam-macam mungkin. Mm-mm. Mungkin yang tidak direct gini. Contoh misalnya pertemuan Kang. Mm-mm. Pertemuan kalau misalnya pulangnya nggak ngasih apa-apa, tengah dumal ibu-ibu. Waduh, duit kayaknya. Iya. Wah, nggak ada yang ikut Kang Sandy ngomong doang, pulang nggak dikasih apa-apa gitu. Kan paling tidak dikasih minyak 1 liter gitu. Oh, itu juga uang ya? Iya. Nah itu saya bilang itu operasional. Katakanlah oke, serangan fajar haram gitu kan, benar-benar mengharapkan itu. Tapi paling tidak per kegiatan itu kan tendanya, snacknya, minumnya, kadedehna kan gitu. Pulang harus bawa sesuatu ibu-ibu mah kalau udah dikumpulin. Kalau enggak kan yang ada kita kampanye buat cita positif malah diomong ke negatif. Iya, maksudnya baik. Wah, ini mah cina percuma cina. Iya. Pang dipilih cina. Itu. Karena emang sekarang tuh masyarakat Indonesia masih kebanyakan mungkin transaksional kali ya. Ya. Kalau ke arah situ ya itu. Malah mengarah ke sana. Semakin pemilu semakin ke sana. Dulu enggak, kalau ngedengar senior-senior yang nyalek di 2004, 2009 enggak separah sekarang. Itu pragmatisme masyarakatnya. Tapi sekarang mah wah udah pasti tadi kalau nggak ada duit mah aduh cuma beratnya. Berat. Mending mikir dua kali lahnya. Iya, walaupun dia ketokohan misalnya apa kiai atau apa yang punya nama besar, berat. Popularitas mungkin dapat tapi elektabilitas belum tentu. Orang milih karena itu karena minyak. Iya. Kayak gitu. Bahkan makanya orang collab kan antara popularitas sama dengan yang tadi yang nggak populer tapi dia punya modal atau punya kendaraan yang kuat lah misalnya gitu ya. Iya. Collabnya di situ ya. Betul. Ya contoh beberapa pilkada kemarin saya nggak sebut nama. Ada satu provinsi cuma 2 calon nih. Yang satu udah kampanye bertahun-tahun dan sudah sangat populer. Kalah dalam waktu 3 bulan itu. Ini tingkat gubernur ya. Dekat-dekat sinilah provinsinya. Ada juga yang di tingkat kabupaten misalnya. Karena saudaranya artis semua, wah kenceng banget itu. Lawannya artis juga. Oh iya. Bahkan 3 calon di ada Bandung artisnya. lah. Daerah Bandung sono tuh. Tumbang juga. Itu artisnya ada 3 kalau nggak salah ya. Iya, makanya betul banyak. ya. Itu Jadi kurang populer gimana kan? Betul. Ya ada incumbent-nya di situ. Incumbent-nya juga artis kan. Artis. Bentar yang sampingnya Jawa Barat siapa ya? Banten, Jawa Tengah. Nggak ada lagi kan? Yang calonnya 2. Ya ini kan informasi internal lah, seluruhan ya gitu ya. Kang waktu mau nyalonin konsultasi mbak ke Pak D. Izin, lebih ke izin sih. Izin terus nanya dulu jangan gitu dikit. Iya pasti ada, minta nasihat ada gitu. Tapi prinsipnya izin gitu. Nah orang salah menangkap bahwa saya disuruh. Siapa maksudnya? Ya banyak lah gitu. Oh warga masyarakat. Bahwa saya disuruh Pak Jokowi untuk nyalonin di Bogor. Enggak, padahal enggak seperti itu. Yang konotasinya negatif ya, mungkin kayak pengen manjang Iya, ini. jadi dinasti dan dinasti lain gitu sebagainya. ya. Padahal enggak gitu. Justru saya mau maju gitu. Nah ketika mau maju ini pasti kan harus izin. Sama saya cuti aja izin kan gitu. Iya. Mau nikah juga izin. Apalagi mau pilkada kan izin harus. Mau nikah izin? Izin dong. Berarti pas nikah lagi jadi sesfri? Ya, udah dinas di istana. Datang Pak Alhamdulillah Jokowi? datang. Oh datang. Bapak Ibu datang. Istri gemeteran dong ini ada. Enggak kan udah tahu. Oh, udah, ya. Calonnya kerja di mana. Iya tapi kan baru ketemu langsung Baru kan saat itu. Oh enggak. Waktu ngasih undangan juga ketemu beliau. Tadi kan pamitnya itu. Oh. Izinnya itu. Ini emang pinter ya bawa calon, dapat calonnya itu nanti saya ketemu Jokowi gitu. Ketemu Pak D. Oke. Oh sempat ya lebih ke izin ya. Izin ya di situ pertanyaan beliau sama, survei mana? Makanya pertama kali izin udah bawa survei bulan Maret itu. Konsultasi dikit. Karena lah saya gitu. tahu, saya kan ada pimpinan juga di kantor gitu, Pak Sespinya Presiden nanya, Pak ini gimana? Waktu awal mau turun ke masyarakat ya beliau bilang, ya udah turun dulu aja, nggak perlu izin dulu. Kamu ke masyarakat dulu, responnya gimana? Oke. Nanti setelah ada survei baru lapor. Oh cek data dulu. Iya. Jadi lapornya bawa data, nggak cuman omongan doang. Gitu Iya, ya. misalnya Kang Ridwan misalnya ngomong ke orang tua gitu, saya mau nyalonin gitu kan. Iya. Mana kunaon? Iya kerasukan Tiba-tiba naon. ya kan. Tapi kalau
Pak, ini ada hasil survei, nama saya udah masuk 5 besar. Ya, saya minta izin mau maju kalau diizinkan. Nah kan enak gitu. Iya ya, kamu cukup terkenal juga ya. Oh gitu komentarnya ya? Oh belum. Enggak, komentar gitu. Beliau, wah masih jauh ini. Masih jauh, tadi beliau ngelihat data. Masih jauh ini. Gitu. Makanya saya dikasih kesempatan, itu bulan Maret. Kasih kesempatan sampai bulan Juli. Kalau memang Juli oke, ya silahkan gitu. Oke. Oh jadi kasih kesempatan untuk grab data lagi ya? Kalau memang udah confirm gitu kan? Karena kan ini risikonya kan taruhannya kan ASN itu ASN-nya pekerjaan. Beliau sangat mempertimbangkan itulah. Kamu udah kurang lebih 15 tahun kan jadi ASN. Tiba-tiba dilepas kayak gitu. Iya. Ini kan lagi di masa emas ya, mungkin lagi masa pertumbuhan ya. Ya kan lagi gini nih, kalau grafik itu lagi naik-naiknya kan. Karir itu lagi naik-naiknya kan. Karena posisi pun kan seperti Bu Iriana kan. Artinya secara jabatannya udah di ke RI 1 kan gitu ya. Artinya kan nanti kita bahas soal itu lah. Kita nanti bahas panjang lebar soal itu ya. Oke. Jadi hasil pilkada kan udah selesai ya sekarang. Sekarang kesibukannya apa nih, Kang? Ya sekarang coba yang pertama tentu lebih banyak waktu sama keluarga, Kang. Karena 2 tahun kemarin tuh benar-benar habislah waktu. Habis ya? Habis. Karena hampir setiap sore, malam pasti turun. Apalagi kalau masa kampanye udah pastilah. Saya sehari kalau lagi optimal tuh 13 titik gitu. Sehari 13 titik. Itu juga masih kurang. Mencelat situ setengah jam. Cek sama warga kan? Cabut lagi titik lain gitu ya. Kayak gitu. Ya ada yang acara yang kita create sendiri, ada yang sifatnya undangan gitu kan. Kadang nggak bisa sih 30 menit, minimal sejam ya. Satu titik? Sejam ya. Kan belum memikirkan perjalanannya. Macet, apa. Iya. Gitu. Jadi lumayan bisa sampai jam 10, jam 11 tuh masih acara. Nah jadi sekarang ya banyak waktu sama keluarga dulu. Yang kedua di rumah ya karena selama ini nggak kepegang gitu kan. Ya berkebun. Healing dulu lah. Healing dulu ya. Refleksi diri dulu gitu ya. Oke. Itu penting lah gitu. Kalau ngegas terus nanti aduh shock Iya. breakernya bisa. Kata istri, diam dulu. Terus punya bisnis juga ya katanya tadi? Baru mulai sih. Baru mulai. Karena selama ini lebih banyak kan join sama orang lain. Ya itulah pengalaman. Jadi kalau mau bisnis lebih baik kita turun langsung secara total ya gitu. Kalau cuman diserahin ke orang lain banyak yang loss, banyak yang kita nggak bisa mengawasi dan hasilnya nggak sesuai harapan. Gitu ya. Nama usahanya apa, Kang? Mau spill gak? Ada gitu, ada yang udah bentuk PT gitu kan, ada yang bergerak di dunia kreatif, ada juga di F&B gitu. Oh, F&B itu kafe ya? Ya kafe yang kopi. Apa tuh nama kafenya? Yang sempat rame juga. Mau di spill gak nih sekalian promosinya datang gitu? Kalau di sini tapi saya sebagai investor aja ya. Investor. Di Sequoia Cafe Garden di Pajajaran. Pajajaran ya. Oh, mantap. Jadi emang udah investor ya kuadrannya ya? Enggak lah, itu karena kan awalnya sambil kerja gitu kan, diajak usaha ya cuman bisa menyisihkan beberapa lah. Oke. Sama ini juga ya, halo bos ya? Halo bos. Nah tadi kalau yang di kreatif ya ada Halo Bos, kita fokus buat konten, sekarang udah di YouTube, Instagram, TikTok gitu. Iya, kebetulan nih Kang Ridwan diundang kemarin. Oh iya, nanti saksikan videonya. Ini ceritanya luar biasa nih. Nanti belum diposting ya, belum ya? Siap. Kang, ini kan mungkin banyak yang belum tahu juga. Kang Sedi ini kan nyalonin. Yang notabene kalau nyalon tuh kan punya banyak duit lah. Iya. Gitu. Orang banyak duit kan, orang tuh berasumsi biasanya ini mah anak orang kaya katanya gitu kan ya. Betul gak sih anak orang kaya, Kang? Alhamdulillah ya kan. Jadi memang orang tua ya kaya dengan kasih sayang, kaya dengan pelajaran hidup lah gitu. Tapi kalau kaya secara ekonomi tidak gitu. Jadi perjalanan hidup sih menurut saya sih ya luar biasa. Saya anak tunggal, Kang.
Oh, anak tunggal. Anak tunggal. Oh, makanya di foto cuma satu Cuma ya. satu. Iya. Jadi tapi ya karena memang ya bapak ibu orang kampung ya gitu. Jadi kan walaupun di kota ada kampung nih. Iya, iya, iya. Gitu. Sempet kami tuh transmigrasi juga Oke. dari tahun 92 sampai 98 gitu. Oke. Habis itu pulang transmigrasi juga ya bapak nggak punya kerjaan. Artinya pernah jual koran, loper koran. Sorry, loper koran tuh waktu pulang dari transmigrasi Iya, atau? pulang dari transmigrasi. Oh, oke. Pulang transmigrasi jadi loper koran, terus saya SMP itu jualan cabai bawang. Siapa yang jualannya? Bapak Oh, Bapak. di Pasar Anyar. Usahanya macam-macam. Ya, kalau ibu kadang ya butuh cuci di oke. rumah gitu. Waktu SMA, bapak jualan boneka Barbie. Oke. Ini kalau sama Cing Abdel diledekin terus. Kenapa tuh? Kenapa? Waktu itu pernah podcast sama Cing Abdel. Iya, lu jualan Barbie gitu. Gitu. Yang jualan Barbie siapa? Bapak. Bapak kan? Tapi saya kan nemenin. Oh. Kalau Sabtu Minggu dulu ada lapangan sempur kan di Bogor. Iya, iya. Dulu masih boleh jualan tuh Iya. di sekitar trek larinya. Nah, kita jualan di situ. Umur berapa? SMA, usia SMA. Nggak malu sama temen tuh? Ya, gimana? Kan itu Asli. SMA di Bogor juga kan? Iya, iya. Iya kan mau jualan itu kan ada ya masa-masa remaja gitu kan lagi beger ya bahasa Beger, Indonesianya ya. apa ya bahasa Indonesia apa sih beger tuh? Puber. Puber, Lagi ya. zamannya puber. Kalah ya sama kebutuhan mah. Gaspol aja Gaspol jualan. aja. Oke. Dan juga kalau misalnya apa ya jalan sama temen atau ini ya tetap perlu biaya kan. Oke. Nyari tambahnya di situ. Jualan. Jualan, Oke. jualan. Baru memang pas kuliahnya alhamdulillah dapat sekolah ikatan dinas. Oh jadi emang ayah jualan kayak gitu kerjaannya. Terus ketika Kang Sandy SMA kan SMA negeri ya. Negeri. Terus langsung dapat aja untuk ikatan dinas Ikatan gitu. dinas Oke. di Sekolah Tinggi Sandi Negara. Jadi udah nggak mikirin biaya. Juga kan saya tinggal di asrama 4 tahun. Jadi ikatan dinas itu maksudnya sekolahnya gratis, tapi Gratis. setelah beres sekolah wajib mengabdi. Langsung jadi ASN. Wajib ya? Wajib. Nggak bisa nggak? Ya kena denda berarti. Oh, Harus mengembalikan biaya pendidikannya. Gede lagi ya mengabdi. Gede, iya. Oh. Nah, itu kan ada masa ikatan dinasnya kurang lebih 5 tahun. Jadi kalau ketika saya kemarin mundur kan saya udah jadi ASN kurang lebih 15 tahun. Jadi Oh, aman ya? Nggak didenda ya? enggak. Ya kalaupun didenda juga masih bisa bayar. Tapi kalau pakai alasan normatif kan, ya kalau jadi wali kota juga kan pengabdian kepada bangsa dan negara. Weh. Ya tapi kan masih ASN yang hilang ini Iya, kan. sudah hilang. Gitu. Iya 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 iya. Jadi ya alhamdulillah lah gitu. Kuliah gratis 4 tahun jadi ASN. Kemudian awalnya di BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara. Terus ada kesempatan ikut seleksi, akhirnya keterima di Istana, bisa mengawal ibu negara gitu kan. Jadi alhamdulillah jalannya sih lancar lah. Ya. Ini beres kuliah, terus pengabdian 5 tahun mungkin ya, baru kepilih jadi sespri gitu. Kerja dulu di tempat lain. Iya di BSSN. Jadi kan karena Sekolah Tinggi Sandi Negara itu sekolah ikatan dinas di bawah BSSN. Sekolah sandi negara tuh kayak gimana sih? Kan kalau saya dulu kan di di perikanan kan jelas ya perikanan, peternakan. Ini iya. sekolah sandi negara jurusannya apa aja atau kayak gimana sih? Nggak kebayang. Ya kalau sekarang sih lebih ke IT ya, pengamanan dan security-nya, Oke. kriptografi gitu. Oke, tapi ini bukan polisi kan? Ini lebih ke memang ASN yang memang ngurusin lebih keamanan negara gitu. Iya, keamanan informasinya Oke. gitu. Jadi kalau di film-film lah ya di Amerika itu kan ada CIA, ada NSA. Oke. CIA itu intelijen, kalau berarti di Indonesianya BIN, Badan Intelijen Negara. Nah kalau NSA-nya National Security Agents itu di CIA-nya. BSSN-nya. Oh. Jadi yang bertanggung jawab terhadap keamanan misalnya website pemerintah. Nah sekarang yang paling banyak dipakai misalnya tanda tangan elektronik. Kan kalau kita apa-apa sekarang pakai tanda tangan elektronik. Ya. Nah itu kan dibuatnya atau developnya by BSRE kan, Badan Sertifikasi Elektronik. Nah itu di bawah BSSN. Oh, memastikan bahwa ini aman gitu secara Aman. aplikasinya. Iya, ini bahwa tanda tangan itu memang autentikasinya yang bersangkutan, Yang ngisi ya. yang ngisi misalnya camat atau sekarang misalnya kalau akte kelahiran kan udah pakai itu kan. Jadi cuma 1 lembar ada barcode-nya di situ, tanda tangan elektroniknya. Nah itu kerjaan Sandi Negara. Jadi kalau mau jadi sespri
harus ASN di situ. Enggak juga, enggak. Oh, enggak juga. Enggak. Itu mah kan kalau sespri mah bagaimana objek yang dilayani ya, pemimpinnya gitu. Kayak Pak Prabowo mungkin sekarang banyak bawaan orang-orangnya dia yang dulu ikut di Gembleng, di Gerindra, ataupun mungkin di Tidar, ataupun di sekolahnya apa yang di Hambalang itu kan. Gitu. Banyak yang dibawa. Itu mah tergantung aja. Cuman waktu Pak Jokowi itu, beliau ketika masuk istana tidak membawa banyak perangkat. Cuman 4 orang. 2 dari Solo, 2 dari Pemprov DKI. Maka ketika beban kerja sebagai presiden banyak, nah beliau kan membutuhkan tenaga. Dan beliau meminta ke kantor kami gitu di Sandi Negara untuk mengirimkan personil ikut seleksi. Oh, ngajuinlah di situ. Ngajuin di situ. Jadi awalnya buat Bapak dulu. Habis itu mungkin senior-senior saya yang di tempat Bapak kerjanya bagus, Ibu Negara melihat waktu itu juga minta. Saya gelombang kedua ikut seleksi. Kepilih lah dari 10, dipilih 2 orang saya dan rekan saya. Dari 10 kepilih 2, wah nggak gampang itu. Kan 10 juga best of the best ya. Orang-orang hebat kan yang pilih kan, yang dikirim dari mengajukan. kantor lah. Ya, terus dua orang yang terpilih dan di extend lagi ya 10 tahun ya. 10 tahun. Habis itu ya karena 2 orang juga nggak cukup, akhirnya kami minta tambahan personil juga. Oke, oh jadi ada berapa di bawahnya Bu Irin? Terakhir itu tim saya 5, karena partner saya yang satu itu juga udah pindah ke instansi lain. Oh, yang kemarin dari yang awal 2 itu. 2 orang itu. Jadi Kang Sandy yang mimpin, ya, kepalanya, berarti kepala sesprinya. Ya di tempat ibu lah. Ya di tempat ibu, kepala sesprinya. Ya. Itu ada 5 total. Total 5. Ada staf 4 lah. Oke, itu berarti beda-beda bidang lah ya untuk ngurusin apa gitu atau? Iya, kita bareng-bareng sih. Oh, kolaborasi lah. Kolaborasi kerjanya. Harus bisa semua. Karena misalnya contoh gini, karena sering ada kunjungan ya, misalnya Bapak Presiden, Ibu Negara kunjungan kemana. Nah kan ganti-gantian, nggak mungkin saya yang ikut kunjungan terus. Nah ketika yang satu kunjungan, yang 2 kunjungan, sisanya di kantor kan harus mengerjakan tugas yang sama juga. Jadi harus saling paham lah. Begitupun ketika dinas udah harus tahu kan apa yang harus dilakukan, gitu, SOP-nya seperti apa. Jadi catatan-catatan ketika kunjungan ke lapangan atau apa, tolong catat ini, langsung dicatat, langsung dikerjain mungkin ya bagi tugas kayak gitu ya. Arahan-arahan lisan ataupun bagaimana langsung harus kita eksekusi. Kalau enggak kan miss, nanti nggak dikerjain kena marah juga kan. Iya. Kerjanya 24 jam nggak sih? Ya sebenarnya sih nggak ada waktu ya. Dulu bahkan sebelum COVID saya merasakan gitu kan, memang luar biasa gitu. Kadang subuh udah di WA gitu kan, komunikasi. Malam pun ketika ada yang urgent ya pasti dihubungin gitu. Namanya pelayanan kepimpinan pasti kayak gitu sih. Kalau jam kerjanya dulu Kang Sandy sendiri lah, working hour normalnya jam berapa? Ya kalau ASN ya paling 7:30 sampai jam 4. Itu normal. Normal. Tapi kan kebanyakan nggak normal. Enggak, pasti enggak. Biasanya gimana tuh fluktuatif jam kerjanya tuh? Ya awal-awal mah masih jam 4, lama-lama jam 5, jam 7, naik terus. jam 8 ya. Nah itulah, semakin dipercaya pasti semakin besar tanggung jawabnya. Nah itu keren tuh. Iya kan? Kuat catat tuh. Semakin dipercaya semakin beban besar tanggung jawabnya. Jadi kalau dikasih kerjaan lebih banyak gitu ya, berarti makin dipercaya. Makin dipercaya. Positifnya lebih tumbuh kan? Iya. Kan ada juga orang, wah gue dikasih kerjaan lebih banyak. Justru atasan kenapa ngasih kerjaan lu lebih banyak? Karena kerjaan lu bagus gitu ya? Iya, percaya sama, ini orang pasti dikasih kerjaan apapun pasti beres sama dia. Nah itu kan sampai malam kerja kan. Kadang Bu Iriana kan ke kunjungan kayak gitu. Ikut berarti kemana-mana? Ikut, kalau kunjungan ikut. Tadi ganti-gantian sama temen gitu. Jadi waktu masih berdua kan berat tuh. 1 dinas, 1 di kantor, nyiapin buat acara berikutnya lagi. Iya, kan acaranya banyak juga kan? Banyak. Dan ibu kan orangnya sangat detail. Oh, orang detail ya? Detail. Jadi nggak bisa cuman sekedar laporan ABS lah. AIS berarti ya, asal ibu senang gitu. Nggak bisa. Bukan ABS ya, ini kan ibu ya? Ibu. Contoh misalnya ada tamu negara ke Indonesia gitu, harus ke Istana Bogor misalnya. Ibu tuh ngecek banget makanannya, ruang makannya, ruang transitnya, kamar yang buat tamu seperti apa, dekorasi bunganya, penyambutannya, acaranya apa aja,
Terus kalau ada spos program harus tahu juga gitu, mau ditampilkan apa keseniannya, mau kerajinan apa yang mau ditunjukkan ke ibu negara yang akan berkunjung. Itu kita harus ngecek langsung, nggak boleh kita mempercayakan hanya misalnya teman-teman protokol atau teman-teman jamuan yang menyiapkan, nggak, kita harus cek and recheck lagi. Kang, berarti kalau kayak gitu deket banget dong dengan ibu ya? Ya, secara komunikasi iya, tapi saya sih nggak pernah berani melampaui lah. Saya tetap tahu batasan bahwa beliau ibu negara, saya cuma seorang yang bekerja di situ. Ya, tapi secara kerjaan intensitasnya kan dekat banget kan itu ya? Iya, kalau dulu sebelum COVID mah sehari 3 kali dipanggil mah gitu. Oh, padahal kan dekat juga kerjanya. Apa emang jauh? Dekat. Tempat kerjanya deket kan? Dekat. Nempel terus kan? Ibu kemana ikut terus gitu kan? Tapi kan kita nggak bisa bahasa Sunda ya, ujuk-ujuk kan. Iya. Tiba-tiba ya kan, tiba-tiba mendekat gitu enggak, kecuali dipanggil ya kan. Kecuali ada sesuatu yang mau kita laporkan, itu pun juga izin dulu untuk menghadap. Kalau sekarang masih komunikasi? Masih, terakhir tahun baru kemarin saya juga kebetulan ke Solo sambil tadi liburan sama keluarga. Mampir ke rumahnya? Mampir ke rumah beliau. Wah, ini kalau mau ke rumah Pak Ade ikut Kang Sen. Enggak, tapi emang ini sekarang masyarakat banyak ke sana. Ke rumahnya? Ke rumahnya di hari-hari libur. Boleh itu emang? Ya boleh, tidak dilarang gitu. Tapi apakah nanti bisa ketemu atau enggak ya untung-untungan lah gitu. Kalau memang beliau masih lagi ada di rumah, lagi kosong jadwal, kadang keluar gitu nemuin. Oh gitu ya, kalau lagi kosong orang juga banyak yang pengen ketemu kayaknya ya? Banyak, iya banyak. Masih jadi artis gitu. Luar biasa lah, alhamdulillah. Iya. Nah Kang, ini kan kita ngomongin networking juga ya. Kalau saya melihat kan kalau Sespri ini terlepas ya, karena kebetulan kan di bawah Ibu Iriana ya. Tapi kan Sesprinya Pak Jokowi juga ada kan ya. Kita ngomongin networking ya, sebetulnya untuk komunikasi kita nih orang luar gitu ya, kalau bisa kenal dengan Sesprinya enak ya, ngobrol tuh enak. Ibu agendanya kemana gitu, nggak boleh dibuka kan kayak gitu? Iya, tergantung siapa atau yang pengen network lah ibaratnya, pengen komunikasi bisa kan disampaikan gitu ya lewat Sespri juga ya? Bisa. Nah ya kami ini ya Sespri atau ajudan ya sebagai filtering juga kan. Kira-kira informasi ini perlu disampaikan atau tidak. Nggak semua informasi disampaikan. Tapi artinya ketika ada potensi itu, ketika kita kan kalau kita pengen, anggaplah saya pengen kenal dengan Bu Iriana misalnya atau Pak Ade gitu kan, Pak Jokowi. Berarti kan itu lebih ke gua reach-nya lewat siapa ya gitu ya. Ya kan lewat menteri bisa, mungkin lewat mana. Kan kalau menteri kan kejauhan. Kalau sekretarisnya kenal kan lebih enak gitu. Itu juga bisa kan ya? Bisa. Banyak juga yang seperti itu ya? Banyak yang seperti itu. Tapi saya selalu arahkan ke jalur resmi. Jadi, Mas mau ketemu ibu dong. Oh mau audiensi. Apa Pak kira-kira keperluannya? Ini. Kirim surat aja. Kan biasanya juga enak nyampein ke ibunya. Bu ada permohonan ini bersurat. Gini. Nggak cuman lisan kan. Oke. Bu, Bapak A atau Ibu A ingin bertemu. Kan nggak seperti itu. Kalau resmi ya, kecuali misalnya kita lagi makan di restoran, tiba-tiba, Mas aku mau foto dong sama ibu negara. Ya itu saya langsung sampein kan gitu. Nggak mungkin Bu kirim surat dulu. Kelamaan ya kan. Tapi kalau yang audiensi resmi ada substansi yang ingin disampaikan ya silahkan bersurat dulu Pak gitu. Bersuratnya kemana kayak gitu? Ke Setnek, lewat Setnek. Oh, itu kan kebanyakan nggak ke filter juga kan, itu saking banyak yang pasti masuk ke kita. Makanya, nah itu mungkin kelebihan kalau kita kenal. Saya selalu bilang nanti kalau sudah bersurat, soft copy-nya, PDF-nya tembusin ke saya ya, biar saya monitor. Saya bilang gitu. Tapi nggak bisa juga langsung saya sampein gitu. Harus tetap kalau memang ada substansi bersurat aja udah. Oke ya, jadi by formalnya birokrasinya jalan, non formalnya lewat orang ordal ibaratnya gitu, jalan juga. Karena itu banyak juga orang melakukan itu ya. Ya, karena mungkin gini juga, karena orang nggak paham ya, kadang misalnya udah bersurat tapi sembarangan naruh suratnya, misalnya katakanlah di pos satpam, nggak termonitor siapa yang nerima, dia juga lupa, nggak pakai tanda terima, kan bingung. Nanti ujuk-ujuk saya udah bersurat dari 3 bulan lalu nggak pernah ditanggepin, loh suratnya belum sampai ke kita kan gitu. Makanya harus jelas kalau bersurat tuh ada tanda terimanya dan lain sebagainya. Nah kita bisa cek tuh nomor suratnya berapa gitu. Oke. Nah sekarang kan tadinya udah jadi Sespri kan ya, terus kemudian mengundurkan diri kan. Nyesel nggak Kang?
Gak kepilih nih karena dia ASN-nya gak ini, nyesel gak? Enggak sih. Enggak. Aman. Aman. Oh, oke. Ya mungkin ya tadi ini menjadi salah satu episode baru ya. Mungkin saya harus mencoba hal-hal baru lagi, ya kan? Enggak ada penyesalan, Kang. Aman ya. Aman. Perlu mencoba hal baru ya. Benar. Keluar dari zona nyaman ya bisa Iya, dibilang iya. ya. Oh ini calon pengusaha nih. Model-model kayak gini. Ya saya cuma sering menyampaikan dari 1,1 juta penduduk Kota Bogor yang kemarin bisa menjadi calon wali kota kan hanya 5. Wih. Walaupun cuma calon ya. Iya, calon dulu Belum lah. ada yang kepilih, ada yang enggak gitu. Tapi udah pernah jadi calon kan gitu. Jadi ya disyukuri aja gitu. Enggak Pengalaman semua mahal loh. kan? Iya. Mahal kan? Mahal. Yang kemarin yang awalnya mau nyalonin mungkin puluhan ya. Hmm. Tapi yang resmi menjadi calon kan hanya 5 pasangan. Iya, karena nggak gampang. Kalaupun punya uang kan kalau nggak diusung partai nggak bisa kan? Iya. Dan itu dapat rekomendasi partai juga susah. Iya. Harus ke Bandung, harus ke DPP, nungguin sampai jam 2, kita udah ngalamin itu. Iya, perjalanannya tahu lah. Iya. Behind the scene-nya tahu lah ya. Jadi ya bersyukur aja udah. Oke, nah pertanyaannya mau nyalek lagi nggak nanti? Belum sih ya. Jadi ya banyak juga nanya gitu, apa nanti maju pilkada lagi atau mungkin nyalek ke DPR RI atau kemana, belum. Atau jadi anggota partai sampai hari ini juga belum. Gitu karena ya perlu waktu lah. Perlu waktu dan nanti lihat momentum juga kan. Politik juga kan ada momentumnya kan. Betul. Ini anginnya kemana? Udah kemarin udah pengalaman lah. Iya. Ada pengalaman pertama kan mahal. Nanti Iya. ketika mau terjun lagi ada perhitungannya lebih matang lagi. Iya, betul. Ada belajar lah. Itu kan ongkos belajar ya yang kemarin itu ya. Jadi nggak perlu nanti 2 tahun sebelum itu nggak perlu. Oh gitu ya. Ya. Kalau modal sosialnya udah cukup kuat, nggak perlu jauh-jauh hari banget lah. Kecuali memang kayak saya kemarin memulai belum dikenal sama sekali, ya boleh lah gitu uji coba. Ya. Karena kan memang dari basicnya ASN kan, jadi orang kan nggak kenal. Ya. Iya. Sampai lupa saya nawarin makan sama minum. Wah, iya ini. Cobain. Ada apa aja nih, Kang? Ini ada roti, ini minuman jelas. Boleh dipilih, Kang, rotinya mau yang mana? Di Ambon ada, roti pizza ada, itu blueberry. Blueberry ya. Ya, blueberry itu. Berarti ada berapa varian rasa sekarang di Ambon nih? Kalau varian roti banyak ya, saya nggak hafal ada berapa ya, berapa puluh. Kalau di listnya itu 100 lebih item, tapi nggak tahu ya yang dijual di store-nya. Karena kan tergantung luasan store-nya juga. Oke. Kalau yang paling gede kan di Bakery Sudirman itu agak di Sukabumi ya. Dia termasuk besar gitu. Kang cobain ya. Iya, siap. Ya. Ini pasti fresh berarti ya. Iya. Kan dibikinnya malam tadi. Biasanya kan ada yang bagian produksi malam, dikirimnya dini hari. Jadi pagi itu udah ready barang baru. Biasanya standarnya itu kayak gitu. Nah. Makasih banyak nih Kang sudah mampir. Sama-sama. Terus kan ini setup baru nih, kita baru pertama kali pakai ginian. Luar biasa nih. Iya. Sebelumnya pakai Saramonic, cuman kalau Saramonic ya gitulah. Jangan ngomongin brand lain. Enggak lah. Pokoknya kalau podcast ya lebih cocok ini ya. Oke. Tapi ini pun kan pengalaman pertama kita. Selalu ada yang pertama ya. Jadi bahan percobaan. Mudah-mudahan hasilnya sesuai harapan. Iya, itu dia. Kan nanti keangkat gara-gara Kang Sandy kan. Oh ini calon wali kota. Berarti thumbnailnya gitu dibikin bagus. Jangan-jangan 5 tahun lagi Kang yang nyalonin. Kayaknya ini mah nih Sukabumi nih. Saya mah udah nggak nyalonin. Nggak akan. Istri saya udah ngelarang juga. Saya juga emang nggak mau gitu. Ya banyaklah pertimbangan. Masa di sini? Iya. Tapi nanti kalau butuh sharing-sharing ya kita ngobrol lagi. Oh bisa berubah ya kan. Jadi memang pertimbangan saya nggak mau di kontestasi pilkada gitu ya. Itu harta tahta wanita sih. Kalau buat saya salah satunya. Kita kan nggak tahu ya dalam perjalanan hidup gitu kan.
takut kegoda dengan harta, ya kan? Ya kita kan nggak dipungkiri ya, kita keluar duit banyak, secara tidak langsung berpikir, wah ini saya perlu dapat duit juga kan. Ini saya pribadi ya, ini kita nggak ngomongin calon yang lain ya gitu. Harta, tahta ya kan, kita nggak tahu apakah dengan posisi itu kita manfaatkan untuk kepentingan masyarakat atau justru untuk kepentingan pribadi gitu. Karena berbeda ketika kita udah di posisinya gitu kan. Sekarang ngomong idealis enggak gitu, tapi ketika di situ ya itu tantangan tersendiri gitu. Kalau kita belum selesai dengan diri kita nggak bisa itu Kang. Benar. Jadi memang kitanya memang perlu nggak mikirin yang aneh-aneh gitu kan. Ya kitanya mau lurus gitu kan. Yang terakhir nih wanita, kita nggak tahu kan godaan apa. Nah, istri penekanan ketiga itu juga kan sama gitu. Iya, ketiga gitu. Ya. Iya. Oh iya luar biasa emang. Aman itu. Nanti makanya kalau udah ngerasain kampanye sosialisasi tuh ngerasain. Ya. Pas ini misalnya Kang Ridwan udah nikah belum? Ada yang nanya. Ada yang nanya. Ada kan yang gitu kan? Ada. Kita jawab, udah Bu, udah ada anak. Oh bisa menambah deh. Tetap maksa mah. Itu ibu-ibu ya. Ibu-ibu ya. Iya. Itu sih tantangannya gitu ya. Jadi sempat teman saya juga beberapa bilang, wah ini kayaknya mau nyalonin nih, ayo sok saya jadi tim kampanyenya. Enggak, gue gak bakal nyalonin gitu. Gue mungkin lebih ke kayak nge-support teman-teman yang maju, paling juga kayak gitulah gitu. Kan kayak bikin konten kayak gini kan lebih ke memberikan inspirasi sukses gitu kan. Kang Sandy dengan perjalanannya tadi dari seorang yang dari seorang transmigrasi ya, dari ya kebayang kan mungkin oleh sobat Kang Ridwan kalau transmigrasi kan secara umum kenapa transmigrasi, karena ada peluang yang lebih baik kan di tempat lain. Dimodalin pemerintah juga kayak gitu. Artinya di tempat yang sekarang bisa jadi lagi nggak bagus misalnya, bisa jadi. Itu kan dulu ya zaman transmigrasi. Jadi artinya secara ekonominya kan ya sobat Kang Ridwan bisa bayangin, tapi bisa menjadi seorang Kang Sandy yang nyalonin itu kan nggak gampang perjalanannya juga ya Kang. Kang, sebelum pertanyaan terakhir nih ya, ini kan kita udah mau selesai juga. Kang, apa sih kebiasaan Kang Sandy yang menurut Kang Sandy paling efektif sehingga bisa membuat seorang Kang Sandy seperti sekarang? Kan setiap orang tuh kan kesuksesan itu kan dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kan. Iya. Nah, kebiasaan Kang Sandy apa yang menurut Kang Sandy paling efektif, yang berbeda mungkin dari orang lain, tapi menurut Kang Sandy ini yang membuat Kang Sandy bisa seperti sekarang? Dalam nih pertanyaan. Lepas dulu nih. Lanjut. Iya. Mungkin di akhir-akhir ini ya, kurang lebih 4 tahun terakhir lah ya. Itu saya mengambil hikmah dari buku Magnet Rezeki. Ustadz Nasrullah ya. Iya, ini saya mau ikutan trainingnya nih. Luar biasa ya. Sama buku Atomic Habit. Ya. Jadi pada intinya benar tadi, kebiasaan-kebiasaan yang kita anggap kecil itu yang sangat mempengaruhi kehidupan kita ya gitu. Kalau ditanya sih sebenarnya mungkin sama lah bagi kebanyakan orang gitu. Yang penting adalah konsistensinya tadi. Gitu. Jadi saya juga lagi membiasakan lagi jadwal itu, karena kan kemarin waktu kampanye acak-acakan kan. Betul. Udah nggak ada waktu. Pokoknya kesini. Nah kita biasakan lagi gitu kan. Tentu harus punya keyakinan dulu kalau menurut saya gitu dalam melangkah. Tadi pikiran, imajinasi, mimpi harus besar, harus jelas mau ngapain. Kan tadi sebelum ke kebiasaan kan dari pikiran dulu biasanya. Apa yang kita pikirkan biasanya itu yang banyak diucapkan. Apa yang banyak diucapkan itu yang biasanya kita lakukan. Nah, apa yang kita lakukan biasanya jadi kebiasaan. Apa yang menjadi kebiasaan biasanya menjadi karakter kita. Nah, terakhir karakter kita yaitu takdir hidup kita. Walaupun kita percaya ada kodo dan kodar ya, tapi paling tidak yang ngebentuk kita itu. Mahatma Gandhi itu ya. Kang Ridwan terkenal atau dikenal oleh masyarakat karakternya orang yang jujur. Mungkin karena kebiasaannya selalu jujur gitu. Dan itu dari pikiran awal pasti ya, bahwa kita dalam bisnis atau apapun itu harus jujur gitu. Kalau mau berkah dan lain sebagainya. Maka penting tuh ngejaga pikiran dan lain sebagainya. Nah, dalam kesehariannya tentu diwujudkan dalam aktivitas yang bisa meningkatkan ya kapasitas dan lain sebagainya. Ya kalau rutin sih paling sekarang lagi kenceng nih karena kemarin banyak ketunda gitu.
Jadi kalau misalnya habis subuh itu usahain baca buku 1 jam. Oke. Itu habis itu Ya olahraga. saya lihat postingannya ya 50 lembar sehari ya. Lagi ngejar itu, lagi 50 ngejar halaman banget. ya. Lagi ngejar banget karena ngerasa aduh sayang ya gitu. Saya juga ngerasa masih jauh gitu dari orang-orang lain. Apalagi kalau di luar negeri mah kayaknya baca buku banyak tuh bukan sebuah kebanggaan, emang udah kebiasaan masyarakat di sana Iya, gitu. Nah, betul. kita ini kan masih sesuatu yang mewah gitu. Bisa membaca buku, bisa beli buku gitu. Dia pengen menggalakkan itu aja karena semakin membaca semakin ngerasa kita bodoh gitu. Masih banyak yang belum kita tahu. Betul. Dan asik gitu kalau ngobrol sama orang lain yang lebih pintar, lebih banyak membaca tuh kayak wah gitu banyak insight baru. Wah ini pembelajar juga nih. Sama kalau saya pembelajar juga. Saking pembelajarnya disebutnya ahlul workshop gitu. Oh. Dari training satu ke training lain gitu. Saya juga Sering training. Gitu. waktu masih jadi ASN, saya dalam 1 tahun selalu workshop atau seminar di luar dari kantor ya. Oh, wih. Itu anggaran pribadi. Wah. Minimal 2 kali. Keren itu. Gak Jadi banyak. kayak dulu ikut WBT sama Pak Jamil Apa Jamil Aljani? Ajani, ya kan, wannabe trainer. Padahal bukan trainer, nggak pengen aja gitu. Oh gimana sih kalau ngomong jadi trainer? Yang sama Indra Nugroho ya? Iya, ikut dulu tahun 2012. Kubik ya? Kubik Leadership. Ikut internet marketing ya kan. Yang mana Denny Santoso? Apa Dewa Enggak, Eka? dulu Pak namanya Pak Banyak Sulhadi. sih. Banyak. Dengan gaya pakai jas dan lain sebagainya ya kan. Habis itu ikut Ini ASN sebelah saya. ikut Belajar kelas internet. properti. Hah? Properti juga. Properti? Siapa dulu? Ya itu sama Pak Suhaldi itu. Oh. Jadi ya banyak lah. Terakhir pas zaman COVID ya karena bingung ya. Jadi ikut kelas konten kreator. Oh. Karena sama teman-teman SMA gitu. Oh, Ya udah gitu. Oh sama dong kita juga sama temen SMA. iya. Jadi kalau bagi saya misalnya kadang ada teman-teman juga bilang lu kerja di istana kok nggak ada berubah atau apa ya emang harus diapain gitu. Ya. Itu kan hanya bagian dari pekerjaan. Tapi begitu kita keluar dari lingkungan istana, ya di luar kan sama aja masih sebagai teman SMA, sebagai teman nongkrong gitu. Ya kita orang biasa aja, nggak usah jadi gimana kemana-mana dikawal poleder buat apaan lah gitu. Wah ini pembelajar juga ternyata ya. Ya memang sih kita gak bisa ya cita-cita tinggi pengen besar tapi nggak dibarengi dengan kapasitas ya. Nah kapasitas ini kan salah satunya dari belajar ya, meningkatkannya. Kang Sandy makasih banyak Sama-sama. sudah sharing di sini, sudah meluangkan waktu di pagi hari. Dingin juga ya sih. Iya. Tadi hujan soalnya pagi. Hujan juga. Kang sukses selalu ya. Sama-sama. Makasih sekali lagi ya Hatur Kang. nuhun. Sukses ya, Kang. Yuk, siap.